Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan UAS atau final term mengenai mata kuliah Computer Vision. Seperti yang sudah saya jelaskan di intro, jadi saat video ini atau saat video UAS ini telah bisa kalian lihat, maka video-video yang lain yang berhubungan dengan Computer Vision yang dari saya akan diblok dan tidak bisa dilihat lagi. Sedangkan untuk yang materi dari luar atau video dari luar masih bisa kalian akses, ataupun juga PPT yang ada pada e-learning juga masih bisa diakses. Nah, ini untuk untuk final term ini, untuk UAS ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Jadi sama seperti UTS yang sebelumnya ya, yaitu kita akan membuat videonya di sini. Video kali ini adalah ada video untuk tugas akhir ini ada 3 task yang harus kalian jelaskan. Nah, dimana task ini satu sama lain tidak sama atau tidak bobotnya tidak sama. Dimana durasi videonya tolong dibuat antara 7 sampai 15 menit. Nah, di sini untuk tasknya sama seperti saat intro, yaitu kalian bisa lakukan dia kerja bareng gitu kan, nggak apa-apa, tapi videonya secara individu seperti itu. Jadi kalian boleh berdiskusi, saling membantu sama lain, tapi video laporannya tetap individu, dimana nanti video ini akan saya gunakan untuk menilai seberapa paham kalian terhadap materi yang telah saya berikan melalui pertanyaan atau melalui task yang saya berikan. Oke, selanjutnya adalah nilai. Nilai ini akan ada beberapa komponen. Nah, di sini dimana yang pertama, untuk setiap pertanyaan atau setiap task dia hanya akan memiliki maksimal skor, dimana total skornya akan 100, dimana 100 ini tidak termasuk dari nilai tambahan, exclude bonus mark ya, nilai bonus ya. Nah, dimana untuk grade-nya yang akan saya berikan yaitu ada 50% untuk ketepatan menjawab, 50% correctness, 30% performance, dan 20% kreativitas di videonya. Nah, di mana 30% performance ini adalah kejelasan kalian menjelaskan dan kemahiran kalian berbicara dan lain-lain. Jadi apa yang ada hubungannya dengan presentasi kalian ini dimasukkan dalam performance. Selanjutnya yang 20% kreativitas ini adalah kreativitas kalian dalam membuat video, dalam membuat PPT-nya supaya bisa dimengerti dengan baik atau dengan lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah task pertama. Task pertama ini adalah sebuah soal di mana kalian harus jawab. Nah, perhatikan di sini ada nilai 20, di mana nilai maksimalnya adalah 20. Nilai maksimal 20 dan dia akan dibagi menjadi 3 komponen tadi. 50% adalah kebenaran menjawab, yaitu berarti 10. 30% adalah performance kalian, berarti 6. 20% adalah kreativitas kalian dalam menjawabnya atau dalam membuat penjelasannya, yaitu 4 gitu kan ya. Jadi totalnya tetap 20 tapi persentasenya mengikuti grading yang tadi. Nah, di sini saya berikan untuk videonya, tas ini cukup ditampilkan penghitungan dan hasilnya. Jadi ada, kalau kalian memberikan slide gitu kan, jadi cukup ditampilkan penghitungan dan hasilnya. Ini maksudnya penghitungannya bagaimana, hasilnya bagaimana, sudah selesai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tas 2 ini adalah mengenai perbaikan gambar, enhancement dari sebuah gambar. Gambarnya akan saya berikan di sebuah file yang nanti kalian bisa unduh. File akan saya berikan di e-learning. Ini adalah gambarnya yang ini. Silahkan perbaiki gambar berikut dengan teknik enhancement pada MATLAB. Silahkan kalian gunakan apapun. Kalian boleh menggunakan apapun yang ada di MATLAB. Jadi teknik enhancement
computer vision yang ada pada MATLAB yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, dan jelaskan mengapa Anda memilih teknik tersebut. Jadi, kenapa sih kalian pilih teknik ini? Apakah karena menurut teori dia paling bagus? Apakah karena yang lain? Begitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang divideokan di tas ini adalah run MATLAB-nya, karena kalian tinggal run aja, single run, jadi mungkin ya nggak lama-lama banget gitu kan ya. Run MATLAB hasilnya dan alasan memilih metode tersebut. Nilai maksimalnya adalah 30. Nah, selanjutnya adalah task 3 adalah pembuatan sebuah program. Jadi buatlah sebuah program untuk mengidentifikasi kotak seperti gambar di samping. Jadi ada 3 gambar ini. Nanti gambarnya akan saya berikan, dimana itu gambar yang harus kalian identifikasi sebagai ini gambar kotak atau ini gambar bukan kotak, seperti itu. Dan hanya ada 2 output, yaitu kotak atau bukan kotak. Jadi nggak ada yang kalian harus mengidentifikasikan dia menjadi lingkaran, menjadi segitiga, nggak ada. Kotak atau bukan kotak. Nah, di sini yang kalian harus videokan adalah hasil dan performa programnya. Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu memvideokan saat run gitu kan, karena runnya akan banyak, akan ada banyak, nanti database-nya akan saya jelaskan setelah ini. Dan performa programnya ini kalian hitung saja di sensitivitas. Seperti itu. Nah, nilai maksimal dari tas 3 ini adalah 50. Jadi total nilai adalah 100. Seperti itu. Nah, untuk tas ini ada beberapa, untuk tas 3 ini ada beberapa yang bisa hint sama arahan. Yang pertama tas 3. Untuk tas 3 di sini untuk mengidentifikasi ya, mengelompokkan dia bukan kotak atau bukan kotak, maka kita boleh pakai compactness. Jadi ada fitur namanya compactness. Silahkan kalian cek di slide sebelumnya. Di situ ada, terutama di ekstraksi fitur, ada ada fitur bernama compactness. Silahkan kalian pakai itu atau yang mirip dengan itu. Ada di sana, ada area dan seterusnya. Silahkan menggunakan itu untuk membedakan bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya ini yang penting juga untuk tas 3, yaitu adalah database gambarnya. Database gambarnya kan insya Allah saya hanya akan berikan 5, di mana 3 adalah gambar kotak, 2 adalah bukan gambar kotak. Nah, di sini bagaimana caranya membuat database dari tas 3? Kalian boleh sebenarnya menunjuk satu orang untuk membuat database, minimal sebanyak anggota kelas gitu kan ya. Sebanyak anggota kelas yang gambar kotak dan anggota kelas yang bukan gambar kotak. Jadi kalau anggota kelasnya ada 35, maka ada 35 gambar kotak dan 35 gambar bukan kotak, seperti itu. Nah, gimana caranya membuatnya? Gampang saja, gunakan pen dan snipping tool. Silahkan kalian buat kotak dengan berbagai macam ukuran, jangan terlalu besar. Gunakan snipping tool untuk menyimpannya boleh, jadi nggak perlu kalian simpan save as gitu, nggak perlu, kalian pakai snipping tool aja udah cukup. Nah, usahakan gambarnya sama seperti saya yang tadi, yaitu hitam putih saja. Jadi tidak memberikan kompleksitas atau tidak memberikan tingkat kerumitan yang lebih susah gitu kan. Kalau gambar warna kuning, warna hitam, warna ini kan harus di grayscale dulu dan harus dibedakan mana yang gambar, mana yang bukan, seperti itu. Jadi ini tas yang cukup mudah gitu kan ya. Saya sudah buat cukup mudah, yaitu dengan menggambarnya hitam putih saja, seperti itu. Nah, di sini database-nya kalian kan ada 35 ya, 35 gambar kotak dan 35 gambar kotak. Bisa dikerjakan oleh satu orang, bisa juga per satu orang mengirimkan satu gambar kotak dan satu gambar bukan kotak. Jadikan dia database itu yang akan kalian uji gitu kan ya, yang akan kalian uji ke algoritma yang kalian pilih atau metode yang kalian pilih, metode yang kalian rancang. Nah, di sini di mana database ini harus diupload di G Drive atau dikirim ke saya melalui ketua kelas sebelum tanggal 20 Desember 2020. Nah, penaltinya jika lewat dari tanggal ini, maka skornya saya kurangi 10 untuk setiap kelas yang nggak ngumpulin. Jadi setiap membernya akan saya kurangi 10. Jadi misalkan ada yang nilainya 100, ya saya kurangi 10.
yang 80 saya kurangi 10 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini hint dan direction untuk task 3, terutama di task 3 ini ya. Perhatikan untuk database gambarnya dia sebelum tanggal 20 Desember. Jadi kalian memiliki waktu sekitar 3 hari untuk membuat database. Gampang-gampang saja ya, kalian tinggal buat lewat paint gitu kan. Paint kalian gambar kotak, kalian gambar lingkaran, kalian gambar segitiga seperti itu, langsung kalian snipping tool, udah selesai. Jadi dan gambarnya hitam putih saja, jadi backgroundnya putih, gambarnya hitam seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah nilai tambahan yang ini akan saya berikan kepada yang membuat video kreatif. Jadi kreatif dalam membuat video, nilai maksimal adalah plus 5 gitu kan. Untuk diberikan berapa orang itu nanti tergantung saya. Kalau saya nilai dia itu kreatif, kayak saya berikan nilainya antara 1 sampai 5. Nah, yang kedua adalah untuk yang memiliki penjelasan paling jelas, penjelasan paling menarik, penjelasan paling lugas, itu juga sama, nilai maksimalnya adalah 5. Jadi ada 1 sampai 5 seperti itu. Untuk berapa orang sama dengan yang sebelumnya, tergantung dari ada berapa orang yang saya anggap sebagai pembicara yang baik atau penjelasan yang baik. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah yang membuat coding paling baik. Coding yang baik, coding yang bisa dimengerti dengan baik, bisa dengan menambahkan dengan menambahkan keterangan di sampingnya dan lain-lain seperti itu. Dan dimana nilai maksimalnya juga sama, yaitu 5 ditambah 5. Nah, selanjutnya ini bagaimana caranya mensubmit untuk mengumpulkannya. Jadi mengumpulkannya kan ini ada video dan ada MATLAB-nya ya, ada database dan MATLAB-nya. Dimana untuk videonya kalian tinggal post videonya di YouTube channel kalian, selalu share linknya di e-learning. Nah, sedangkan untuk MATLAB code untuk task 2 dan task 3 silahkan disubmit di G Drive. Nah, ini secara individual ya. Jadi satu orang mengumpulkan satu, kalian tinggal buat folder, kalian kasih namanya siapa. Setelah itu diisi oleh task 2, kode untuk task 2 dan task 3 seperti itu. Nah, dimana disubmit semuanya file yang ini, mulai dari link dan MATLAB code-nya sebelum jam 10 pagi tanggal 24 Desember 2020. Jadi kalian memiliki waktu 1 minggu lebih untuk mengerjakan task ini. Nah, di sini jika ada masalah silahkan, atau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya di grup kelas. Nah, untuk PPT ini nggak akan saya upload, jadi silahkan kalian cermati videonya. Jika ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan kepada saya di grup kelas. Oke, kiranya ini aja untuk videonya. Selamat bekerja, semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.